Wasilah kalau kita membiasakan diri dan terbiasa mendoakan orang-orang yang sudah kita wafat, yang sudah meninggal dunia, dan kita yakin bahwasanya doa yang kita sampaikan ini akan sampai kepada yang kita kirim, insya Allah. Ini hadis ini sahih Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. قال الله تعالى في كتابه الكريم مستقبل القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه أما بعد. Para pejuang subuh yang insya Allah hadirnya kita pada pagi ini semata-mata dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas nikmat umur hanya kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang telah menciptakan dunia dan isinya ini serba teratur dan serba terukur. Dan tentu tidak banyak pilihan bagi kita, siapapun kita adanya setiap detik, menit, hari, jam, bulan, tahun berlalu terlalu, kecuali kita semuanya berbanyak dengan bertafakur dan bertadabur. Sudah cukup banyak saudara kita yang tereliminasi dari dunia ini menuju tempat alam kubur. Salat dan salam senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada mantan alam habibana nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, insyaallah termasuk kita di dalamnya. Semoga kita semuanya termasuk di antaranya bisa menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa hari ini kita ada di 20 Sya'ban 1445 Hijriah. Sya'ban ada shin, ada ain, ada ba, ada alif, dan ada nun. Shin ini para ulama menyampaikan adalah shin adalah syukur. Syukur itu adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan dan digunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur itu adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan dan digunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata yang Allah berikan kepada kita, para pejuang subuh, mungkin saya tanya nih pagi ini, mata yang kita gunakan oleh Allah ini digunakan kita banyak tilawahnya atau banyak membaca status WA nih? Loh. Itu semuanya beragam jawabannya tentunya. Artinya Allah saja memberikan kepada kita nikmat, dengan nikmat mata bisa melihat. Bagaimana kita membayangkan saudara-saudara kita yang hari ini mereka mungkin terlahir dalam keadaan tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat bagaimana Allah menciptakan ini. Dunia ini semakin begitu indah. Tapi hari ini Allah memberikan anugerah kepada kita, dan salah satunya adalah nikmat ini, adalah nikmat mata. Maka dengan nikmat mata ini kita bisa membaca ayat-ayat yang tersurat dan ayat-ayat yang tidak tersirat. Ayat-ayat yang tersurat adalah Al-Quranul Karim sebagai bagian mujizat yang Allah anugerahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mujizat ini kita jaga. Kita hari ini sama-sama kita menjaganya, dan Rasul sampaikan engkau tidak akan pernah tersesat hidupmu di dunia ini andaikan engkau berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini saja kita mata Allah berikan kepada kita dengan sedemikian indahnya.
Belum lagi tangan yang Allah berikan kepada kita. Ini hari ini kita pun sama. Sama-sama kita bisa mengangkatkan kalimat takbir Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Di saat tangan kita angkatkan tangan kita, Masya Allah, barangkali dalam konteksnya terkadang ada manusia juga yang lebih besar. Artinya dengan kesombongan inilah kita memahami bahwasanya Allah lah yang cukup dan maha besar. Belum lagi dengan kaki kita yang hari ini pun Allah berikan kepada kita. Berat melangkahkan kita ke tempat ini, tapi subhanallah Allah pilihkan kita bukan karena kita mampu, tapi ternyata Allah mampukan kita duduk di majelis ilmu ini. Semuanya ini terekam jelas bagi kita betapa Allah memberikan kepada kita nikmat yang insya Allah nikmat ini digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah ada ain, ada ahdun. Ahdun di sini secara bahasa Arab artinya perjanjian. Bagaimana janji kita? Pertama, janji kita di dalam surat, di dalam doa iftitah kita ungkapkan dengan fasihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Innas salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mamati, matiku, wa mahyaya, hidupku lillah. Semuanya kita tidak punya apapun kecuali kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlahir saja kita nangis, pulang kembali kepada Allah itu ditangisi. Artinya nggak boleh kita nangis ketika kita pulang kepada Allah, tapi kita ditangisi. Ketika kita lahir, nangis, tanda itu ada kebahagiaan. Dan ketika kita pulang kepada Allah, kita bahagia. Kenapa bahagianya? Karena kerinduan seorang sahabat yang sudah lama dipisahkan, tidak ketemu, dan kelak bertemu dengan Sang Khalik Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ahdun di sini, perjanjian ini pun Allah ungkapkan juga di dalam surat Al-A'raf. Di situ jelas konteksnya bagaimana kita semuanya tidak terkecuali bayi-bayi yang ada dalam rahim ibu itu semuanya berjanji kepada Allah. Alastu birabbikum, qalu bala syahidna, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan bayi-bayi yang di dalam rahim seorang ibu itu konteksnya semuanya bersahadat. Qalu, berkata, bala syahidna, betul engkau itu Tuhanku. Dan saat ketika perjanjian ini dengan Allah diteguhkan inilah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memastikan dalam 4 perkara. Perkara yang pertama adalah tentang rezekinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha, tidak ada seekor binatang melata di muka bumi sekalipun semuanya sudah terekam jelas dengan rezekinya. Yang kedua tentang jodohnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda ayat Allah, kebesaran Allah telah ciptakan kita semua azwaja, berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha, adanya ketenangan. Jodohnya juga sudah Allah berikan. Yang ketiga tentang kematiannya, itu pun sudah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Zat Allah yang menciptakan dari kematian dan kehidupan. Di dua hidup dan mati ini, liyabluwakum, Allah menguji ayyukum, kepada kalian, ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Bahkan ayat yang lain Allah sampaikan sebagai renungan bagi kita, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa, yang berjiwa datangnya kepada kita kematian. Dan kematian itu adalah kepastian. Lalu yang keempat Allah berikan kepada kita bagaimana adalah kebahagiaannya, kesedihannya. Terungkap, terlihat di dalam surat yang ketiga yang ke-14. Jujina linnasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khayli wal musammati wal an'ami wal has. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab.
telah dihiasi kesenangan berbagai kenikmatan dunia ini. Linnas bagi manusia, hubbus sahawati minan nisa, wanita, anak-anak, perniagaan, usaha, sawah, ladang, emas, itu ada kesenangan dunia. Dan di sisi Allah kita akan semuanya akan kembali. Artinya ahdun, perjanjian yang telah Allah teguhkan kepada kita hari ini, alhamdulillah kita berpegang teguh terhadap tali agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ketiga adalah ada ba di situ, ada barzah. Barzah itu alam sekat, alam penantian, alam antara dunia dan akhirat dipisahkan dengan namanya barzah. Kalau saya barangkali mengilustrasikan bagaimana Profesor Dr. Quraisy Shihab mengungkapkan dan menyampaikan dalam tafsir Al-Misbah, itu diungkapkan bagaimana barzah itu seperti satu dinding, satu ruangan. Ini Masjid Al-Kahfi, ruangannya semuanya berkaca. Kita bisa nembus pandang keluar, ada motor, ada mobil, ada tiang-tiang, dan semuanya bisa terlihat. Kata Profesor Dr. Quraisy mengungkapkan, kita ini seperti ruangan di dalam ini dan bisa melihat apa yang ada di luar. Tembus pandang keluar. Bisa melihat tapi tidak bisa melakukan apapun juga, hanya bisa melihat. Artinya, jangan mengatakan orang-orang yang mati terbunuh itu adalah mati, tetapi mereka hidup di jalan Allah. Kita lihat bagaimana saudara kita yang di Palestina, Masya Allah, di bawah reruntuhan. Sampai ini kita lihat datanya mungkin tidak lebih, yang terungkap hanya 30.000 lebih. Ya. Laknatullah, Yahudi laknatullah. Tapi mereka yang kemudian wafat, yang mati tadi, bisa melihat bagaimana keluarganya di luar. Maka hadis Nabi yang sering kita mungkin ingat dan mungkin kita sering dengar, iza masabtu azam in qatu illa min salasin, putus beres urusan manusia di dunia ini, illa kecuali di alam barzah itu ada reward yang akan didapatkan. Dari siapa? Di antaranya adalah waladun salih yad'ulah, anak kita mendoakan. Di luar sana, di luar kaca ini, anak-anak kita mendoakan kedua orang tuanya. Mendoakan kedua orang tuanya. Jadi wasilah kalau kita membiasakan diri dan terbiasa mendoakan orang-orang yang sudah kita wafat, yang sudah meninggal dunia, dan kita yakini bahwasanya doa yang kita sampaikan ini akan sampai kepada yang kita kirim, insya Allah. Ini hadis ini sahih Bukhari dan Muslim. Waladun salih yad'ulah, al ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang pernah mungkin kita sampaikan lewat mimbar ini, mungkin beberapa konten di YouTube ini sudah saya sampaikan, di share. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi bagian yang bisa membawa manfaat. Sedekah jariyah, sedekah jariyah. Ya. Sedekah jariyah ini yang akan juga menjadi bagian amal saleh ketika kita kirimkan. Maka kenapa para jamaah haji, para jamaah umrah sering barangkali diingatkan setelah tawaf, setelah umrah wajib itu bisa membadalkan. Dengan syarat dan ketentuan yang badal itu adalah orang yang sudah meninggal dunia. Jadi bapak-bapak, kalau ada saudara kita, teman kita, kolega kita, sahabat kita mau haji, mau umrah, jangan bilang mau dibadalin kitanya, kita masih hidup. Yang dibadalin itu yang sudah meninggal dunia. Jadi wasilah itu jadi sedekah. Ketika kita membadalkan saudara kita, orang tua kita, Masya Allah, sama pahalanya yang akan dia dapatkan seperti pahala ketika kita melakukan haji dan umrah. Tidak dikurangnya sedikit pun juga. Maka inilah bagaimana al-barzah. Barzah itu alam sekat, alam penantian. Huruf yang keempat adalah alif. Alif itu ada ulfatun. Apa ulfatun secara bahasa adalah
kasih sayang Allah. Wujud kasih sayang Allah kepada kita hari ini, Masya Allah. Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Ni'matani makburun katsiran minan nasi as-sihhatu wal firaq. Dua nikmat yang sering dilalaikan, yang sering dilupakan dari sebahagian manusia. Nikmat sehat hari ini dengan nikmat sehat ini, semuanya bergerak menuju ke masjid yang kita cintai ini. Ada kalanya seorang yang kemudian menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi ada Sya'ban. Sya'ban seorang sahabat Nabi yang selama dia hidup ini tidak lepas ketika salat berjamaah dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Saat ketika sahabat itu wafat, apa wasiat yang disampaikan? Ternyata wasiat yang disampaikan kepada Rasulullah SAW lewat pesan istrinya, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Dan ungkapan wasiat ini ketika disampaikan oleh Rasulullah SAW, suamimu mengatakan seperti itu, kenapa tidak lebih jauh? Artinya rumah Sya'ban ke Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah itu membutuhkan waktu 3 jam waktunya. Dan di saat wasiat itu disampaikan, kenapa tidak lebih jauh? Artinya Sya'ban merasa nyesel kalau bisa mungkin 4, 5, 6 jam dia datang ke Masjid Nabawi. Nah inilah bagaimana alik wal fatun Allah hari ini. Dengan kasih sayangnya Allah masih memberikan kenikmatan, kesempatan, kesehatan kepada kita untuk duduk di majelis ilmu ini. Bayangkan bagaimana pahala yang akan didapatkan duduknya di majelis ilmu ini. Paham ataupun tidak, kita duduknya saja sebanding dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Sholat tarawih saja terjadi perdebatan. Ya. Terjadi perdebatan. Bisa jadi mungkin di antara pengurus bisa jadi voting nih, kan tidak ada mufakat. Siapa yang 11? Siapa yang 23? Oh. Ya kan? Ya. Kita banyak rakaatnya saja barangkali protes. Ini kita duduk saja di majelis ilmu ini lebih dari 11, lebih dari 23 rakaat. 1000 rakaat pahalanya jamaah. Kabita teh ya teh. Kabita kita. Salat 23 rakaat aja begitu beratnya. Apalagi salat 1000 rakaat. Dan salat subuh yang kita lakukan tadi, dengan menghadirkan kehusuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya seperti salat semalam suntuk. Insyaallah unlimited sampai terdengar waktu subuh. Nah inilah yang keempat, ada alif dan yang terakhir adalah nun. Nun adalah nur, artinya cahaya. Ramadan 10 hari akan memberikan cahaya kepada kita. Allah pilihkan lagi insya Allah, bukan untuk manusia, tapi ternyata Allah pilihkan cahaya ini kepada orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhallazina amanu. Masuknya orang yang meramaikan, yang memakmurkan dan mengisi Ramadan hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya iman ini hari ini kita jaga sampai pada waktunya, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dan keberkahan sebagaimana terukir doa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikanlah usia kami juga di bulan suci Ramadan. Inilah barangkali yang disampaikan. Kurang lebih mohon maaf kepada para jamaah yang ada di masjid maupun yang ada di rumah. Jangan lupa like and share dan subscribe-nya, dan tidak lupa komennya. Mudah-mudahan
TV Al-Kahfi ini bisa menebarkan kebaikan ke semua kalangan, di segala lapisan masyarakat. Demikian disampaikan, mari kita akhiri doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.